Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sistem reproduksi manusia. Apa itu reproduksi? Reproduksi itu kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan jenis dan keturunannya. Mengapa? Karena makhluk hidup itu bereproduksi bertujuan untuk mempertahankan jenis dan keturunannya agar tidak punah. Demikian juga dengan manusia. Proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi manusia. Manusia memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan dan saling membutuhkan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang alat-alat reproduksi pada manusia. Di sini kita akan membahas tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki. Yang pertama terdiri dari sepasang testis, epididymis, vas deferens, uretra, penis, dan memiliki kelenjar seks yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada vesicula seminalis, yang kedua kelenjar prostat, dan kelenjar Chowper. Nah, sekarang kita akan membahas tentang testis. Testis itu merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Kemudian yang kedua ada skrotum, merupakan kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh. Next ada saluran kelamin. Yang pertama ada vasa efferentia yang berfungsi untuk menampung sel sperma. Kemudian ada epididymis yang berfungsi untuk mengabsorpsi sel sperma sehingga kental dan menyimpan sperma sementara dalam waktu 3 minggu. Kemudian ada vas deferens yang berfungsi sebagai saluran penghubung antara epididymis dengan uretra pada penis, yang di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Kemudian uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma atau urin. Selanjutnya, kelenjar tambahan yang pertama ada vesica seminalis atau vesicula seminalis, merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi sel telur atau ovum. Kemudian semen atau mani merupakan cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Selanjutnya ada kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan basah yang berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina, sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Kelenjar tambahan berikutnya yaitu kelenjar Chowper yang berfungsi untuk penghasil cairan pelicin. Next ada penis, merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Sistem reproduksi laki-laki berhubungan erat dengan sistem ekskresi urinaria. Testis menghasilkan jutaan sel sperma setiap hari dimulai dari masa pubertas sampai meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel sperma akan mati dan diserap lagi oleh tubuh. Selanjutnya organ reproduksi pada wanita terdiri dari sepasang ovarium, oviduk atau tuba Fallopi, uterus, vagina, dan organ kelamin bagian luar. Di sini ovarium itu biasa disebut dengan indung telur, merupakan kelenjar kelamin yang memproduksi ovum atau sel telur dan mensekresi hormon estrogen dan hormon progesteron. Selanjutnya oviduk atau tuba Fallopi yang biasa disebut dengan saluran telur, yang berfungsi menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan sedia pada dindingnya. Selanjutnya uterus atau rahim yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio selama proses kehamilan. Dengan volume uterus akan mampu mengembang hingga 500 kali. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Kemudian ada organ kelamin bagian luar. Yang pertama ada klitoris, yaitu struktur yang sama dengan penis. Kemudian ada vulva, terdiri atas labia mayor dan labia minor. Kemudian ada lubang saluran kecil, lubang vagina, dan fundus atau bagian lipat pada bagian paha. Untuk
tugas minggu depan, kalian cari proses pembentukan sel sperma dan proses pembentukan sel ovum yang dikirimkan melalui grup belajar. Oke, demikian dan sekian dari saya. Saya Ri. Assalamualaikum.